implementasinya setiap hari sangat terkait kepada seluruh bidang kehidupan, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Dari itu diperlukan bela negara dengan cara humanis. Melalui FKBN ini, di 34 provinsi kita akan menyampaikan kita FKBNI agar program ini bisa sejalan. Program tanaman tumpang sari ini bisa sejalan dengan program kampung tangguh. Karena sejauh yang kita laksanakan hingga pada saat ini, kampung tangguh itu hanya fokus terhadap ketahanan pangan dan juga tentang protokol kesehatan. di tempat itu, pesan saya, jangan menanam satu jenis tanaman pangan. Nanti terjadi panen raya harga. Agar dilaksanakannya program gerakan menanam pohon yang memberi nilai ekonomi produktif bagi masyarakat secara luas. Kalau kita tidak bersahabat dengan alam, maka alam itu akan mematikan kita. Indonesia dianugerahkan oleh Tuhan iklim yang sangat-sangat bagus. Bagaimana menumbuh kembangkan rasa malu di dalam diri kita untuk mewujudkan manusia yang humanis. Saya tanya bagaimana menunjukkan rasa malu. Ini kan susah juga ini, karena kan susah, nggak ada kuliahnya itu bagaimana membuat orang malu. Jadi diri kita sendiri adalah yang menyala. Jadi kalau menurut saya sih, untuk menumbuhkan rasa malu, ya itu tadi yang saya katakan di awal, EQ dan SQ. Jadi sebetulnya kalau IQ itu kan katanya sejak lahir sudah ada. Nah kalau EQ itu emosional. Untuk mewujudkan SDM unggul, kita perlu memberikan pelayanan yang humanis. Pelayanan yang humanis itu dari proses perjalanan kehidupan manusia. Dalam konsep IAKMI, kita sangat menghormati bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia. Jadi proses menghormati ini dengan melayani yang humanis akan mewujudkan SDM yang unggul. Dan SDM yang unggul akan mewujudkan bela negara yang kuat, sehingga akan mengukuhkan ketahanan dan pembangunan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Jum Bersama FKBNI Nagori Pematang Sakuda, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. Ayo kita ikuti webinar FKBNI Nasional. Semoga FKBNI semakin jaya untuk memberikan manfaat kepada sama manusia. FKBNI humanis, FKBNI taat, FKBNI bela negara. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul, bertemu secara virtual dalam acara webinar sesi pertama dengan topik Bela Negara Humanis di Era COVID-19, Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Pada hari ini, Sabtu 10 April 2021. Sebuah pembelajaran perubahan perilaku sosial dalam program Bela Negara Humanis dengan isu strategis terintegrasi pada Gerakan Humanisme Nusantara, Gerakan Sadar Hukum dan HAM, Gerakan Desa Sehat Nusantara, dan Gerakan Sahabat Pohon Nusantara. Dari itu diperlukan bela negara dengan cara humanis. Bapak Ibu yang saya hormati, pengertian daripada bela negara humanis adalah suatu bentuk refleksi diri sebagai subjek sekaligus menjadi objek dengan memandang secara bebas untuk mengelola potensi kehidupan dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas diri orang lain. Maksud dan tujuan. Adapun maksud daripada bela negara dengan cara humanis, mengkaji dan membangun integrasi sosial dari semua tingkatan organisasi sosial bangsa Indonesia
yang dimulai dari pembelajaran keluarga sebagai organisasi sosial terkecil dan organisasi sosial budaya atas perbedaan suku, agama, ras, etnis, antar golongan maupun organisasi profesi dan tujuan sebagai ketahanan dan pertahanan negara. Terima kasih kepada Presiden RI ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang telah berjuang dan berbakti pembangunan dari daerah pedesaan, dan kami berharap kiranya berkenan menjadikan bela negara humanis menjadi sebuah lembaran negara dengan memperhatikan setiap orang yang mendarma baktikan dirinya untuk program Forum Komunitas Bela Nusantara Indonesia atau disingkat FKBNI. Semoga Tuhan menolong dan memudahkan, dan saya membuka acara seminar ini dengan mengucapkan sekali merdeka, tetap merdeka, sekali humanis, tetap humanis. Medan, Sabtu 10 April 2021, Ketua Umum FKBNI, Profesor Dr. John Peter Sinaga, MKes. Terima kasih. Kepada seluruh peserta, kami mengharapkan mari kita cintai bangsa kita ini. Kita gugah, para pendahulu sudah memperjuangkan bangsa kita ini. Ada saat ini gerakan-gerakan untuk mencoba mengganggu keutuhan bangsa kita. Maka kita seluruh warga negara, mari kita jaga, kita cintai. Demikian juga kepada seluruh keluarga atau seluruh peserta ini, harapan saya, jadilah kita menjadi agen perubahan dalam membangun persaudaraan, membangun rasa toleransi, membangun kerukunan dan harmoni di bumi Indonesia. Melalui FKBNI, yang terhormat Bapak Profesor John Sinaga ini, melalui FKBNI ini, di 34 provinsi kita akan menyampaikan penanaman pohon dengan tumpang sari. Secara tidak langsung kita mengajarkan kepada petani kita untuk lebih mantap menghadapi industri 4.0 ke depannya, supaya bisa lebih maju, lebih sejahtera ekonomi rakyat Indonesia, supaya bisa lebih kuat. Ini juga merupakan salah satu bela negara, karya nyata. Mungkin dalam waktu dekat kita akan membuat percontohan Sumatera Utara di Simalungun bersama FKBNI. Terima kasih sebelumnya kepada bapak-bapak narasumber yang pada sore hari ini telah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Kalina Megasari Butar-Butar. Saya mahasiswa magister FKM Deli Husada Deli Tua angkatan 8 dengan jurusan Administrasi Kebijakan Kesehatan Masyarakat. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan program yang dikatakan oleh Pak Hasan tadi untuk tanaman tumpang sari. Pada saat ini kan pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk melaksanakan program Kampung Tangguh. Nah, yang di sini ingin saya tanyakan, bagaimana peran kita FKBNI agar program ini bisa sejalan? Program tanaman tumpang sari ini bisa sejalan dengan program Kampung Tangguh. Karena sejauh yang kita laksanakan hingga pada saat ini, Kampung Tangguh itu hanya fokus terhadap ketahanan pangan dan juga tentang protokol kesehatan. Saya kira itu saja sih Pak yang ingin saya tanyakan. Nama saya Suwardi, Pak. Suwardi, silakan Pak Suwardi. Baik, saya ingin bertanya, ada 3 pertanyaan, Pak. Pertama untuk pemateri yang pertama, Pak. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai dasar bela negara di dalam diri kita, generasi muda, dan masyarakat? Ya. Pertanyaan kedua untuk pemateri kedua, Pak Zulkarnain Lubis. Ya. Pertanyaannya, bagaimana menumbuh kembangkan rasa malu di dalam diri kita untuk mewujudkan manusia yang humanis? Ya. Ketiga, Pak, untuk Pak Hasan. Ini usul, Pak. Usul agar dilaksanakannya program gerakan menanam pohon yang memberi nilai ekonomi produktif bagi masyarakat secara luas. Terima kasih, Pak. Para narasumber yang terhormat, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi Ibu Oktalina Butar dari Husada. Tentu
ditujukan kepada Pak Hasan mengenai Tumpang Sari dan Kampung Tangguh. Apakah bisa dikolaborasi atau justru bertentangan antara Tumpang Sari tadi dengan Kampung Tangguh. Kemudian yang kedua tentang dari Pak Suwardi tentang gerakan apa tadi menanam pohon dikaitkan dengan ekonomi, Pak Hasan. Itulah pertanyaan yang ditujukan ke Pak Hasan. Kemudian untuk Pak Marpaung, Pak Brigjen, pertanyaan dari Suwardi, bagaimana cara yang efektif untuk menumbuh kembangkan adanya rasa bela negara bagi generasi muda saat ini? Ya, mungkin tanda kutip generasi era milenial saat ini yang memang sepertinya lain pada zaman sebelum mereka. Kemudian untuk Prof. Jul, tentu bagaimana menumbuh kembangkan rasa malu untuk mewujudkan humanis tadi. Itu pertanyaan juga dari Pak Suwardi. Mungkin kalau boleh mungkin dari Pak Jenderal dulu, Pak Marpaung dulu. Silakan Pak Marpaung menjawab. Bahwa bela negara itu wajib bagi kita semua. Mari kita jaga, kita bela bangsa kita ini. Mari kita semua sadar bahwa kita berada di negara Indonesia. Kita jaga bangsa kita ini, kita isi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang disampaikan oleh para narasumber tadi, sehingga kita mencapai negara yang adil dan makmur. Tadi juga diisi dengan mengisi kemerdekaan ini, salah satu menanam pohon tadi disampaikan oleh Pak Hasan tadi. Itu salah satu wujud bela negara. Saya ditanya bagaimana menumbuhkan rasa malu. Ini kan susah juga ini, karena kan susah, nggak ada kuliahnya itu bagaimana membuat orang malu. Jadi diri kita sendiri aja lah yang menyadari. Jadi kalau menurut saya sih, untuk menumbuhkan rasa malu, ya itu tadi yang saya katakan di awal, EQ dan SQ. Jadi petani ini hidupnya dari pertanian, secara tidak langsung 7 tahun kemudian itu tabungan kayunya itu bisa ditanam di antara sela-sela pohon dari tumpang sarinya. Jadi itu merupakan tabungan. Kehidupan sehari-hari di bidang pertanian, 7 tahun kemudian itulah tabungan yang sangat-sangat besar sekali.